Halo semua, di video ini saya mau share tentang update dari project-project saya di minggu yang kemarin ya. Saya mulai aja langsung. Di project A kita manage 4 buah website. Jadi semuanya sih kayaknya nggak ada masalah, kecuali salah satu website ya. Di salah satu website itu ada error notice ya, bukan notice ya, error notice ya di admin. Sedikit mengganggu walaupun tidak mengganggu fungsi. Setelah kemarin itu saya cari-cari, ternyata itu ada hubungannya dengan PHP update. Jadi kita kan mengadakan PHP update dari 8.0 menjadi 8.1 ya di website, salah satu website tersebut. Dan ternyata mungkin ada salah satu plugin yang mesti diupdate karena tidak kompatibel dengan PHP 8.1. Tapi sih kayaknya sih cukup aman ya. Jadi semoga semuanya oke dari segi QA dan UAT nantinya, dan minggu depannya bisa kita deploy updatean tersebut ya. Untuk project yang lainnya sih kayaknya cukup aman, nggak ada masalah di website-website yang lainnya ya. Untuk ada lagi ya, jadi untuk roadmap dari project A ini ya, agak menarik karena di tahun 2024 nanti kita akan berencana mengerjakan hal-hal yang jauh lebih besar daripada sekarang. Ada banyak sih ya, ada banyak sekali poin, walaupun ini mesti harus didiskusikan lagi dengan klien ya, jadi biar bisa seimbang. Tapi kemungkinan besar mungkin akan ada tambahan budget, ekspektasinya ya sekitar 3M untuk memperbaiki struktur dari semua website yang ada. Jadi ini perkembangannya cukup menarik, walaupun memang belum di-approve dari klien, tapi ini memang diskusi awal dari klien, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke project B. Di project B ini agak sedikit mengecewakan sih kabarnya, karena kayaknya sih mereka akan sunset dari kerjasama dengan 10up. Jadi semoga kita bisa memberikan yang terbaik sebelum berpisah dengan mereka. Memang dari diskusi ini sebenarnya sudah ada beberapa bulan yang lalu mungkin ya, karena memang ekspektasi revenue dari yang diharapkan di akhir tahun itu kayaknya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi mereka berusaha untuk mengurangi biaya dan lain sebagainya, dan sah-sah aja sih ya memang. Walaupun sih agak aneh sih, mestinya harusnya dikejut lagi ya kan. Karena salah satu tools utama marketing dari perusahaan ini itu adalah dari website ya. Kalau biaya untuk development website-nya dikurangi ya, otomatis revenue-nya akan lebih berkurang lagi ya. Tapi ya semoga tahun depan mungkin akan ada kerjasama lain ya dengan perusahaan ini, walaupun dengan skala yang lebih kecil, bukan seperti yang sekarang. Tapi sementara sih kayaknya memang agak sedikit direm. Jadi ada beberapa kerjaan yang cukup besar yang kemungkinan butuh beberapa bulan untuk dikerjakan, itu kita pending dulu, karena kemungkinan kalau kita memulai kerjaan itu ada kemungkinan kita nggak bisa menyelesaikan. Jadi kan daripada setengah jalan biayanya terbuang percuma, kita pause dulu untuk project-project itu sampai ada kejelasan lagi nanti gimana untuk handle kerjaan-kerjaan yang sudah direncanakan tersebut. Untuk project yang C, kayaknya sih kerjasama dengan 10up akan berlanjut ya di project yang C. Kemarin memang rencananya kan akan di stop ya sampai mereka ada dana lagi, tapi ternyata sih kayaknya akan ada, bisa dibilang kerjasama terbatas. Jadi mereka butuh technical untuk kalau ada sesuatu, apalagi menjelang liburan nanti akhir tahun dan lain sebagainya. Jadi mereka masih bekerja sama dengan TEL, walaupun dengan skala yang sangat minim ya, hanya untuk mungkin plugin update atau critical issue gitu ya. Mungkin ada takutnya kalau misalnya ada website yang down atau ada yang error, mereka masih ada teknisi yang bisa membantu nantinya. Jadi hubungan kerjasama yang cukup terbatas, cuman seminggu mungkin beberapa jam aja.
Oke, lanjut ke project yang D. Project yang D ini project yang agak ribet ternyata ya. Jadi kemarin saya ada meeting dengan tech lead yang ada sebelumnya. Saya kan nge-tech lead baru ya di project ini ya. Jadi kemarin saya ada meeting sekitar 30 menit dengan tech lead yang lama, dan kita berusaha untuk menjelaskan lah ya dari tech lead yang lama tentang project ini secara global seperti apa, kliennya itu seperti apa, kerjaannya yang jadi masalah biasanya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Dan kayaknya sih memang project ini project yang cukup ribet ya. Dari segi workflow itu sama sekali nggak rapi ya. Dari segi dokumentasi ancur-ancuran, dan dari segi kliennya itu juga agak sedikit rewel. Jadi ini jadi ya dikasih tahu ke saya dari tech lead yang lama bahwa ini harus berhati-hati dengan klien ini karena mereka akan memberikan request yang agak aneh-aneh kadang, dan kita harus bisa menjelaskan ke mereka kalau request itu plusnya apa, minusnya apa sebelum mulai mengerjakan yang diinginkan oleh klien tersebut. Karena kadang kliennya itu inginnya A, nanti setelah kita bikin dari A berubah menjadi B gitu ya, dan nanti berubah lagi menjadi C. Jadi kita harus menjelaskan pelan-pelan. Kalau misalnya mereka mungkin A, kita lebih baik tanya dulu ke mereka kenapa kok pingin A, alasannya apa, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak ada miskomunikasi dari intensi sesungguhnya dari kenapa mereka pingin A gitu. Karena ada kemungkinan dan seringnya terjadi ya, ketika mereka bilang pingin A, itu ternyata yang mereka butuhkan itu bukan A gitu ya, mungkin B, mungkin C gitu ya. Tapi mereka karena pengetahuan atau dari segi teknisnya mereka nggak terlalu paham, mereka bilangnya pinginnya A, walaupun yang diinginkan sebenarnya itu B gitu ya. Dan kadang yang diinginkan itu belum tentu perlu-perlu banget gitu ya. Dan akan jadi masalah ketika yang diinginkan tersebut itu ternyata ada efek ke fungsi-fungsi lain yang nggak berhubungan dengan A tersebut gitu ya. Dan ini sering sekali terjadi katanya di project ini. Jadi yang harus kita perhatikan ya, saya perhatikan sebagai tech lead di project ini adalah untuk melihat semua kerjaan itu secara global. Jadi jangan sampai terjadi kita menghabiskan waktu berjam-jam di salah satu kerjaan yang diminta oleh klien, tapi ternyata yang mereka butuhkan itu nggak seperti itu. Jadi ya agak sedikit ribet sih kayaknya project ini. Tapi ya secara umum sih kayaknya saya sudah mungkin 70% siap untuk nge-tech lead ya. Jadi saya masih perlu bantuan dari tech lead yang lama, terutama karena dokumentasinya di project ini, walaupun project ini sangat besar sekali, itu cukup minim ya. Jadi saya butuh informasi dari tech lead yang lama, dan untungnya tech lead yang lama ini masih ada di project ini sebagai engineer, bukan sebagai tech lead, tapi paling tidak selama dia ada di sini sampai, kalau nggak salah sampai akhir tahun itu, saya masih ada orang yang bisa saya tanyain kalau ada permintaan aneh-aneh dari klien. Misalnya klien minta ini, saya bisa tanya ke tech lead yang lama, backgroundnya permintaan itu apa gitu ya. Dan kalau ada ABC yang harus saya ketahui tentang kerjaan yang diberikan dan lain sebagainya. Ya semoga cukup aman sih ya. Dan ya cuman itu aja sih ya update-nya minggu ini. Untuk minggu depan, minggu yang akan singkat karena ada Thanksgiving ya di Amerika, jadi saya juga ikut libur sekalian. Jadi minggu depan itu, minggu ini ya sebenarnya, cuman kerja di hari Senin, Selasa, dan Rabu, sedangkan hari Kamis dan Jumat itu libur. Ya cukup excited, jadi saya punya waktu untuk istirahat dan tidur sedikit lebih lama, dan mungkin jalan-jalan juga keluar kota ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.